Hai hai hai, assalamualaikum temani aku yuk rutinitas pagi. Seperti biasa ya, kalau pagi tuh aku masak-masak dan beberes rumah. Untuk hari ini tuh aku mau masak yang simpel-simpel aja ya bun. Hari ini aku mau bikin rawon, tapi untuk bumbunya itu bumbu yang udah jadi aja ya bun, jadi lebih cepet juga. Dan untuk dagingnya itu udah aku rebus tadi malam ya bun, jadi paginya itu cuma tinggal masak aja. Dan tadi aku udah potong-potong bawang merah sama bawang putih, aku goreng sampai kuning kecoklatan ya bun. Kalau udah kering ini juga aku tiriskan dulu. Aku juga mau goreng perkedel tahu dulu ya bun. Untuk perkedelnya ini tuh cuma aku kasih bumbu bawang putih, ladaku, garam, royco, dan aku tambahin telur satu ya bun. Aku juga tambahin daun bawang. Tadi tuh untuk daun bawangnya aku petik di depan rumah ya bun. Dan seperti biasa yang namanya perkedel itu aku bikin bulat-bulat dan sedikit aku pipihkan ya bun, karena hari ini tuh udah ribet banget ya. Kalau pagi itu kegiatanku tuh panjang banget gitu bun ya. Jadi kalau aku rekam semuanya itu masih ada lanjutannya gitu bun ya, tapi karena video aku tuh udah panjang banget, jadinya itu videonya tuh nggak terlalu semuanya aku ambil gitu bun ya. Lanjut lagi di sini tuh aku kepel-kepel dulu ya bun untuk perkedel tahunya, karena perkedel tahunya aku bikinnya kan banyak ya bun, jadi aku cuma goreng satu kali penggorengan aja, karena kalau banyak-banyak itu kalau misalkan dingin itu nggak enak gitu bun ya, jadi aku cuma goreng satu kali. Lanjut lagi di sini tuh aku potong-potong dulu untuk daging sapinya. Ini tuh bisa dibilang daging rawonan gitu pun ya, bukan daging yang bagus. Dan aku juga belinya tuh cuma seperempat aja ya bun. Apalagi di rumah anak-anakku tuh juga nggak begitu suka ya, apalagi anakku yang pertama itu nggak suka daging sapi. Anakku yang kedua itu juga nggak begitu suka ya bun. Jadi paling yang makan itu cuma aku, ibu aku sama suami aku aja. Aku potong-potong dulu ya bun untuk daging sapinya. Jadi nanti tuh anakku tuh pun ya paling kalau yang besar kalau misalkan nggak mau biasanya bikin ceplok telur. Kalau anakku yang kecil biasanya tuh suka banget yang namanya perkedel tahu ya bun. Anakku tuh mau makan rawon tapi cuma kuahnya aja ya bun, jadi nggak mau makan dagingnya. Lanjut lagi di sini tuh aku potong-potong sampai selesai ya bun. Sambil aku potong-potong tadi tuh bun ya, untuk kaldunya itu udah aku panasin ya bun, dan langsung aja aku cemplungin. Di sini aku pakai bumbu instan rawon, itu aku pakai 2 bungkus ya bun, karena kalau pakai 1 bungkus itu kurang, jadi aku pakai 2 bungkus. Dan aku juga udah siapin bawang goreng, jadi nanti tuh kalau udah mendidih udah meresap juga ya untuk dagingnya itu, nanti tinggal yang terakhir itu dikasih bawang goreng ya bun. Aku juga tambahin daun bawang biar rasanya lebih enak. Kalau untuk tambahan bumbunya ya seperti biasa, cuma ada garam, gula, sama royco aja ya bun. Di sini aku aduk-aduk dulu biar merata. Untuk perkedel tahunya ini juga udah mateng ya, aku tiriskan dulu. Rawon aku juga udah mateng. Yang terakhir itu aku cemplungin bawang goreng sama bawang putih goreng. Masakan aku udah siap, ada perkedel tahu, ada rawon juga ya bun, dan aku juga udah bikin sambal juga. Lanjut lagi setelah aku selesai masak, seperti biasa aku mau beres-beres rumah dulu ya bun. Dan jangan heran kalau rumah aku pagi itu selalu berantakan ya bun, karena rumah aku tuh kalau dari malam itu bun ya udah kayak kapal pecah aja gitu bun ya. Apalagi kalau aku tuh udah tidur pun ya udah semuanya tuh udah kayak kapal pecah aja. Dan untuk dapur aku tuh bun ya biasanya semua sepeda itu ditaruh di dalam ya bun, karena di luar kan masih ada panenan ibu aku yang belum kering gitu bun ya, padahal juga udah tiap hari dijemur, tapi itu bawa lagi dari kebun gitu bun ya, jadinya itu panenannya itu masih ditaruh di garasi ya bun. Lanjut lagi di sini tuh aku lap-lap dulu ya bun untuk mejanya, jadi biar mejanya tuh lebih bersih, biar lebih rapi juga ya bun. Dan seperti biasa juga aku kasih semprotan pembersih kaca, jadi biar nggak ada laler juga ya bun. Apalagi kalau aku habis masak gitu bun, biasanya kan suka ada laler juga sih bun ya. Dan di sini aku juga bersihkan dulu meja yang di sebelahnya.
Untuk rawonnya itu pun ya nggak aku taruh di mangkok, karena itu nanti kalau dingin biasanya kan kayak ada apa ya, kalau bahasa aku sih namanya kayak gajih-gajihnya gitu loh bun. Jadi nanti itu kalau misalkan mau makan untuk rawonnya udah dingin gitu bun ya, bisa diceklekin lagi di kompornya gitu bun, dan nggak perlu dipindah-pindah lagi ya bun. Kalau biasanya masakan yang lain gitu bun ya, biasanya tuh aku pindah karena aku taruh di tudung saji ya bun, biar lebih praktis juga, biar lebih rapi juga gitu bun ya. Tapi karena rawon itu biasanya ada gajihnya, makanya tuh nggak aku pindah ya bun. Dan aku juga bersihkan dulu untuk kompornya tuh aku bersihkan pakai spons ya bun, karena banyak minyak-minyaknya juga sih bun ya di sini, jadinya tuh aku pakai spons aja. Dan aku bersihkan sampai benar-benar bersih ya bun, baru nanti tuh aku pakai kanibo ya bun, karena kalau nggak pakai spons dulu itu kanibo aku itu bun biasanya kan anyit gitu bun ya. Apalagi suami aku tuh sering protes ya bun, kalau misalkan lagi ngelap-ngelap meja gitu kanibonya itu anyit gitu loh bun. Di rumah aku tuh ada beberapa kanibo juga sih bun ya. Kalau suami aku tuh nggak mau pakai kanibo yang aku pakai ini, karena ini tuh katanya anyit gitu bun ya. Kalau aku sih pakai kanibonya itu yang berbeda gitu bun ya. Untuk meja yang di sebelah aku itu 2 meja itu aku pakai kanibo yang khusus buat di situ. Dan untuk yang di kompor sama di wastafel aku ini bun ya, aku pakai kanibo yang khusus pakai di kompor sama di wastafel ya bun. Jadi aku bedain gitu bun, jadi biar nggak semuanya itu kecampur ya, biar nggak anyit juga. Di sini lanjut ya bun, aku cuci dulu untuk perabotannya. Dan aku tuh lupa ya bun, untuk piring-piringnya itu nggak aku taruh di tempatnya lagi, padahal itu udah kering ya bun. Tapi karena aku udah terlanjur sabun-sabun ya bun, jadi aku lanjutin aja, aku sabun-sabun semua. Baru nanti kalau aku mau bilas-bilas itu aku pindah ya bun, untuk piring-piring, tepak-tepak di tempat penirisan. Untuk perabotan aku itu nggak terlalu banyak ya bun yang kotor, kalau biasanya udah numpuk banget di sini ya bun. Untuk hari ini tuh nggak begitu banyak, apalagi karena tadi kan aku masak rawonnya juga nggak aku pindahin ya bun. Terus itu juga untuk perkedel tahunya itu kan nggak semuanya aku goreng, jadi untuk tepaknya itu masih ada isinya gitu loh bun. Dan tadi kan sisanya itu aku taruh lagi di kulkas ya bun, jadi biar nggak basi juga. Jadinya itu cucian aku tuh nggak begitu banyak, cuma sedikit. Apalagi aku juga udah bikin sambal ya kemarin, jadinya itu udah simpel aja gitu bun ya. Jadi pagi itu kalau misalkan masak rawon gitu bun ya, aku juga udah punya sambalnya gitu bun ya. Jadi masaknya tuh lebih cepet ya bun, apalagi bumbunya juga udah jadi, jadinya itu cepet gitu bun ya, nggak perlu lama-lama juga ya bun. Kalau kita misalkan bikin bumbu rawon itu bun ya, bikin sendiri harus ada bumbu komplit gitu loh bun, belum lagi kalau harus cari keluaknya gitu bun ya. Jadinya itu aku makanya pakai bumbu yang udah jadi aja ya bun. Di sini kan aku juga udah selesai gebek-gebek semuanya, langsung aja ya untuk piring-piring sama tepak-tepak aku taruh di tempatnya lagi. Dan mohon maaf ya bun kalau misalkan aku ngisi suaranya itu kedengaran suara sepeda motor atau mungkin kedengaran suara-suara berisik yang lain, itu mohon maaf banget ya bun, karena memang rumah aku itu deket jalan raya. Terus kan aku ngisi suaranya itu juga udah sore ya bun, jadinya itu banyak yang keluar masuk kamar aku gitu loh bun. Jadi mohon maaf banget ya kalau misalkan kedengeran. Dan ini lanjut lagi ke videonya ya bun. Di sini tuh aku bilas-bilas dulu ya bun untuk gelas-gelasnya. Terus itu juga ada lepek-lepek atau piring kecil ya, karena kalau di tempat aku tuh biasanya namanya lepek gitu bun ya. Dan untuk mangkoknya di sini tuh sekalian juga aku cuci ya bun, mangkok besarnya. Kalau semuanya itu udah selesai dicuci itu lebih enak ya bun. Apalagi nanti tuh takutnya kalau misalkan kita nggak cuci perabotan dulu mati gitu loh bun untuk airnya. Jadinya itu lebih enak kalau kita cuci perabotan dulu ya bun. Dan tadi ada spons aku yang udah lama juga gitu bun ya. Untuk sponsnya itu aku buang karena di sini aku pakai spons baru ya bun. Untuk sponsnya ini ternyata suami aku yang bawa ya bun. Aku kira ini ibu aku yang beli, tapi ternyata itu yang bawa suami aku, dan aku tuh nggak tahu ya bun. Tahu-taunya itu suami aku tuh bilang kok ada spons gitu bun ya, niatnya sih apa ya, ngerjain aku lah gitulah bun pokoknya. Lanjut lagi ya bun, di sini tuh untuk wastafelnya langsung aja aku spons biar lebih bersih.
Dan untuk kanibunya juga aku kucek-kucek ya bun, jadi biar nggak begitu anyet juga. Apalagi kan untuk kanibunya itu sering dipakai di kompor gitu bun ya, dipakai juga di wastafel sini, jadinya itu anyet gitu bun ya. Dan aku lanjutin lagi, aku lap-lap mejanya itu sampai bersih ya bun. Di bawahnya tempat rak bumbu itu aku bersihkan biar lebih bersih, biar lebih rapi ya bun. Di bawahnya tempat penirisan itu juga aku bersihkan ya bun, karena biasanya juga kering sih, cuma kadang itu agak kotor aja ya bun, makanya itu aku bersihkan biar lebih bersih. Dan untuk tempat penirisannya aku kembalikan lagi ke tempatnya, jadi biar lebih rapi lagi ya bun. Dan aku kucek-kucek lagi untuk kanibunya, karena kanibunya itu kena sabun-sabun juga sih bun ya, jadinya itu agak anyit gitu bun. Kalau udah aku lap-lap di sini tuh aku semprot-semprot lagi ya bun, karena kalau nggak dikasih semprotan biasanya kan lalat itu masuk ya bun, makanya selalu aku semprot-semprot. Udah selesai, meja aku juga udah bersih. Sekarang itu aku mau ngebersihin lantainya dulu, karena lantainya juga udah kotor banget ya bun. Apalagi tadi kan aku juga habis ngeluarin sepeda ya bun, karena sepeda semuanya kan ditaruh di dapur, jadi kalau malam itu semua sepeda 3 itu ditaruh di sini gitu loh bun. Jadinya itu kalau pagi ya udah ngeres lah pasti itu bun ya. Aku sapu-sapu lantainya itu sampai bener-bener bersih ya bun. Jadi kalau pagi itu sebelum aku nganter-nganter anak sekolah gitu bun ya, aku tuh selalu beberes rumah dulu ya bun. Yang penting tuh nggak ada halangan juga sih bun ya. Cuma kadang kalau misalkan kayak ada halangan gitu bun ya, kadang kan namanya anak juga nggak tentu juga ya bun. Kadang kalau misalkan anak sakit gitu bun, biasanya kan juga nggak bisa ditinggal ya bun, apalagi anakku yang kecil itu kalau sakit itu nggak bisa ditinggal gitu bun ya. Jadi maunya itu dikelon aja gitu loh bun, maunya itu tidur-tiduran sama aku gitu bun ya. Tapi aku tuh melihat rumah ya, kalau misalkan belum dibersihin itu rasanya gimana gitu bun. Sedangkan anaknya itu kalau ditinggal rewel ya bun, kalau misalkan lagi sakit itu biasanya tuh aku ngerjakan itu siang gitu bun ya, jadi sambil ngajak ngobrol-ngobrol anaknya juga gitu bun ya, jadinya itu sambil beberes gitu bun. Padahal itu pun ya kalau pagi gitu kan biasanya kan anaknya masih tidur juga ya bun, cuma kalau aku bangun itu anakku tuh tahu gitu bun ya, apalagi kalau posisinya sakit gitu bun, untuk tidurnya itu kan nggak pules banget gitu bun ya. Jadi misalkan aku bangun aja itu anakku udah tahu ya bun. Tapi untuk hari ini tuh bun ya, tadi tuh setelah selesai masak, anakku yang pertama itu langsung aku anterin sekolah ya bun, karena memang juga udah siang ya bun. Jadi nanti itu tinggal nganterin anakku yang kedua ya bun, karena tadi itu pun aku bangunnya itu agak kesiangan sih bun ya, karena biasanya itu aku bangun udah jam 4 gitu bun, dan tadi itu aku baru bangun sekitar jam 5 ya bun, jadinya itu udah agak kesiangan gitu loh bun, belum lagi masak-masaknya ya bun, jadinya untuk waktunya itu memang terlalu lama juga di dapur ya bun. Dan di sini aku lanjut lagi ya bun, aku bersih-bersih dulu untuk lantainya, aku sapu-sapu sampai semuanya itu bersih ya bun. Gak lupa juga di bawahnya dispenser beras aku itu aku bersihkan. Dan ternyata di sini anakku tuh mau berangkat ya bun, karena ada temennya juga yang mau berangkat, jadinya itu tadi anaknya pamitan dulu dan katanya sih minta dianterin sama ibu aku, jadinya ya udah biar dianterin dulu sama ibu aku. Apalagi ya bun, aku tuh juga belum selesai untuk pekerjaan rumah. Aku tuh paling nggak suka ya bun sebenarnya kalau misalkan kayak pekerjaan rumah belum selesai gitu bun ya, aku keluar gitu, aku nggak suka ya bun. Tapi kadang ya mau gimana lagi, kalau waktunya juga udah mepet banget gitu bun ya, jadi aku harus nganterin anak-anak sekolah dulu baru aku ngelanjutin juga gitu bun ya. Aku lanjutin lagi ke videonya ya bun, aku kebas-kebas dulu untuk kursinya, dan untuk bantalnya itu pun ya aku benerin jadi biar kelihatan lebih rapi juga ya bun. Dan aku kebas-kebas juga yang di sebelahnya. Untuk karpetnya itu sekalian ya bun aku kebas-kebas. Kalau untuk mejanya juga udah aku lap-lap ya, jadi meja TV sama meja di akuarium udah aku lap-lap ya bun, dan meja di tengah ini juga udah aku lap-lap. Aku lanjut lagi, aku kebas-kebas karpetnya itu sampai bersih. Setelah selesai langsung aku tata lagi ya bun.
Kalau pagi itu memang ribet riweh juga sih bun ya. Kalau menurut aku sih rumahku tuh berantakan, cuma pagi ini tuh nggak begitu berantakan seperti biasanya ya bun. Kalau biasanya tuh kadang bisa sampai berantakan banget gitu bun ya, tapi kalau untuk hari ini tuh ya masih agak mending lah bun ya. Kadang itu pun ya kalau aku bikin video gitu bun ya, rumah aku tuh terlalu berantakan banget, kadang itu aku juga malu ya bun melihatnya itu. Tapi ya mau gimana lagi gitu bun ya, namanya rutinitas aku kan beberes gitu bun ya, ya memang membereskan semua yang kotor-kotor gitu bun ya. Nggak mungkin lah rumahnya bersih diberesin lagi gitu bun ya. Jadinya ya memang rumah aku yang kotor, kamar kotor, ruang tamu kotor, ruang tengah kotor, dapur aku juga kotor gitu bun ya. Aku beres-beresin seperti itulah bun. Aku sapu-sapu dulu untuk lantainya sampai benar-benar bersih ya bun. Setelah selesai aku sapu-sapu di sini, aku mau lanjut ke kamar ya bun. Jangan heran sama kamar aku yang udah kayak kapal pecah ya. Pokoknya kalau pagi memang seperti ini ya bun. Untuk cucian aku ini udah bersih ya bun, aku jadikan satu di keranjang karena nanti keranjang itu mau aku pakai lagi ya bun, karena sekalian aku tuh mau ganti spray juga ya bun, karena spraynya udah waktunya ganti. Kalau untuk setrikaan aku memang udah banyak ya bun, tapi itu biasanya tugasnya pak suami ya bun, karena biasanya tuh pekerjaan rumah aku dibantuin sama suami ya bun. Jadi aku yang beres-beres rumah, suami aku tuh yang bantuin setrika. Tapi karena katanya beberapa hari kemarin itu agak gak enak badan gitu pun ya, jadi setrikanya itu udah numpuk gitu pun. Dan aku juga mau bantuin itu, tapi masih belum sempat juga sih bun ya. Di sini aku buka dulu ya bun untuk gordennya dulu, jadi biar kelihatan lebih cerah, lebih terang juga ya bun. Dan untuk jendelanya juga aku buka, jadi tuh biar ada pergantian udara ya bun, jadi ada udara keluar masuk gitu bun. Untuk meja riasnya ini tuh langsung aku lap aja pakai tisu ya bun. Kadang itu pun ya aku tuh suka lupa gitu loh bun, kalau misalkan mau bawakan ibu ke kamar. Dan untuk selimut aku tuh aku taruh di tempat keranjang kotor gitu bun ya. Selimut aku tuh cuma dipakai sama anak aku yang pertama itu satu kali ya bun, cuma sama anak aku yang kecil itu udah dibuat mainan gitu loh bun. Dan rasanya kan nggak mungkin juga kalau misalkan mau aku simpen di lemari ya bun, apalagi kan juga udah dipakai. Jadinya tuh aku cuci aja sekalian ya, nantikan sama sekalian untuk cuci spraynya juga ya bun. Karena di sini itu pun spray aku juga udah waktunya ganti ya bun, jadinya itu nanti sekalian aja ya dicuci. Dan ini tuh udah penuh satu keranjang ya bun, spray sama selimut aku tuh udah banyak banget ya bun. Di sini aku lepasin dulu untuk sarung-sarung bantalnya, karena aku udah siapin ya spray yang bersih, bukan spray yang baru ya bun. Jadi aku pakai spray yang penting tuh bersih ya bun. Untuk spraynya ini langsung aja ya bun, aku mau pasang-pasang. Tapi sebelum aku pasang seperti biasa aku kebas-kebas dulu, jadi biar nggak ada pasir-pasirnya juga gitu pun ya, pokoknya nggak ada yang ngeres-ngeresnya juga. Dan untuk pemasangan sarung bantalnya, karena biasanya itu pun ya pemasangan sarung bantal itu yang paling lama banget gitu pun ya, makanya untuk pemasangan sarung bantal itu aku skip ya bun, karena terlalu lama juga untuk waktunya. Di sini tuh aku pasang dulu untuk spraynya, aku tarik dari pojok sampai benar-benar rapi ya bun. Aku itu kalau ganti spray biasanya itu 2 minggu sekali ya bun, cuma kadang juga nggak tentu juga, kadang bisa 1 minggu 1 kali, kadang juga 2 minggu sekali ya, tergantung kotor sama enggaknya spray kita aja ya bun. Udah selesai aku tata-tata untuk spraynya, dan langsung aja ya aku lipat untuk selimutnya. Seperti biasa aku tuh kalau melipat selimut cuma jadi 2 aja ya bun, dan langsung aku taruh di atasnya kasur karena udah kebiasaan juga ya bun. Kadang itu mau aku lipat kecil gitu pun ya kayaknya kurang marem aja ya, jadi aku lipat jadi 2 aja. Dan untuk bantalnya itu langsung aku tata ya bun, dan gulingnya seperti biasa aku taruh di tengah biar lebih rapi. Dan jangan salfok ya bun tadi sama tembok aku yang udah hilang untuk wallpapernya, karena wallpapernya itu pun ya disobek sama ponakan aku waktu ke kamar gitu pun ya, namanya bocil gitu pun ya, ada wallpaper kayak agak melendung sedikit gitu pun ya, malah ditarik, ya udah akhirnya jadinya melebar gitu pun. Dan mau aku ganti juga itu kayaknya
apa ya, kayak mikir-mikir gitu pun ya, masih bingung mau dicat atau ganti wallpaper lagi gitu pun ya. Kalau misalkan mau dicat gitu pun ya, itu lembab di bagian situ pun ya, apalagi kan deket, bukan deket sih pun ya, untuk dindingnya itu kan jadi satu sama kamar mandi ya bun, makanya itu tambah lembab gitu loh bun. Apalagi di rumah aku kan hawanya kan dingin banget gitu bun, jadinya tuh menambah kelembapan gitu bun ya. Aku lanjut lagi ke depan ya bun. Di sini tuh aku lap-lap dulu untuk mejanya, semua mejanya tuh aku lap-lap ya bun biar lebih bersih. Dan kalau bunda-bunda salvok ya seperti biasa, kalau di sini tuh udah ada mainan-mainan anak aku, ada kertas origami juga gitu bun ya. Kalau biasanya dipakai buat melipat, buat bikin apa aja, pokoknya keterampilan gitu loh bun buat anak aku. Tapi tuh kalau habis selesai ya seperti inilah bun ya, ditaruhnya itu sembarangan gitu bun. Tapi aku juga lebih seneng sih bun ya, kalau misalkan anakku tuh main kayak lipat-lipat gitu bun ya, minta dibelikan kertas origami, aku tuh lebih suka ya bun, daripada anaknya itu main HP aja gitu bun. Lebih baik kan biar main origami gitu bun ya, biar anaknya tuh melipat-lipat ya, biar lebih berkreasi juga, biar lebih kreatif juga ya bun. Biasanya itu pun ya, aku tuh kalau beli kertas origami tuh 1 minggu itu biasanya aku belikan 3 gitu pun ya. Jadi ada yang ukuran agak besar, ada yang ukuran agak kecil gitu pun ya, jadi semintanya anaknya aja. Aku lebih seneng karena anaknya tuh lebih kreatif gitu pun ya. Aku lanjutin lagi ke videonya. Kursinya tadi juga udah aku gebas-gebas ya bun, untuk mejanya juga udah aku lap-lap, untuk karpetnya juga udah aku gebas-gebas dan udah aku tata semuanya ya. Ini tinggal sapu-sapunya aja bun. Dan untuk kanibonya nanti tuh mau aku taruh di tempatnya lagi ya bun, jadi biar nggak terlalu banyak riwa-riwi juga ya bun, jadi sekalian aja aku sapu-sapu dulu. Dan seperti biasa di bagian pojok itu pun ya, biasanya tuh ada pasir-pasirnya gitu loh bun, mungkin ya di situ ada sarangnya semut mungkin bun, jadi kalau pagi itu biasanya ada pasir-pasirnya. Setelah selesai aku sapu-sapu di pojok, ini tuh aku lanjutin lagi ya bun, aku sapu-sapu di ruang tamu yang bagian timur ya bun, karena juga belum aku sapu-sapu tadi. Dan untuk di sebelah sini bun ya, mohon maaf aku ngambil videonya tuh kurang pas karena terhalang sama pintu ya bun. Aku sapu-sapu lagi sampai semuanya tuh bener-bener bersih ya bun, dan tinggal di terasnya aja. Untuk terasnya ini aku sapu-sapu ya bun, tapi untuk sapu-sapunya itu nggak sempat aku kerekam juga ya bun. Aku langsung pel-pel aja untuk lantainya, biar lantainya tuh lebih bersih ya bun. Setelah terasnya ini aku pel-pel, aku mau langsung ngepel untuk ruang tamu ya bun, karena pagi itu bun, kalau misalkan semua aku bersih-bersih, aku beres-beres gitu bun ya, kalau misalkan semuanya itu nggak aku sapu-sapu, nggak langsung aku pel-pel, itu rasanya tuh kayak kurang enak gitu bun ya, kayak kurang marem aja. Dan untuk pintunya itu langsung aku tutup ya bun, dan ibu aku juga udah berangkat ke kebun, jadi di rumah cuma tinggal aku aja ya bun, jadi langsung aja aku tutup karena nanti tuh sekalian ya habis ngepel-ngepel itu aku mau langsung mandi ya bun, makanya untuk pintunya tuh selalu aku tutup. Apalagi ya bun, aku tuh paling suka kalau habis beres-beres gitu bun ya, pintunya itu aku tutup ya bun, karena menurut aku itu lebih bersih aja gitu bun ya, juga apa ya, untuk debu-debunya nggak kena angin, nggak masuk rumah juga gitu bun ya. Jadi untuk kebersihannya itu lebih agak lama gitu loh bun. Tapi nanti kalau bocil aku ya udah pulang ya seperti biasa lah bun ya, pasti juga udah berantakan gitu bun, tapi namanya juga bocil ya bun, jadi ya seperti itu setiap hari. Lanjut lagi ya bun, di sini tuh aku pel-pel untuk kamar ibu aku, dan jangan salfok ya sama kamar ibu aku ya, seperti biasa kamar ibu aku tuh pokoknya semuanya tuh dicantolin gitu bun ya, semuanya tuh masuk di kamar ibu aku ya bun. Aku pel-pel dulu di ruang tengah ya bun, untuk ruang tamu sama kamar aku tadi tuh juga udah aku pel-pel ya bun. Dan sekalian aku tuh juga ngepel-ngepel kamar anakku, cuma untuk ngepel kamar anakku tuh
gak kerekam ya bun, jadi cuma di ruang tengah aja. Jadi nanti tuh setelah selesai ngepel-ngepel di sini aku mau langsung ke dapur ya bun, karena dapur aku juga udah kotor banget, jadi kalau nggak dipel tuh kayaknya nggak enak ya bun. Dan seperti biasa juga aku tuh habis ngepel-ngepel di dapur langsung aja ya aku tutup ya bun. Dan di sini bunda-bunda juga bisa lihat ya, untuk sinar mataharinya tuh udah terik ya bun, padahal ini tuh masih jam setengah 8 ya bun, cuma itu udah terik banget ya. Di sini tuh cuacanya itu lagi cerah banget ya bun. Aku lanjutin lagi, aku pel-pel sampai semuanya itu selesai ya bun. Dan nanti tuh sekalian ya bun, aku tuh mau ganti gorden kolong dapur aku, karena juga udah lama ya bun gorden kolong dapurnya itu belum aku ganti, jadi nanti aja sekalian aku ganti ya. Untuk sepeda aku, sepeda varionya itu nggak keluar ya bun, karena ponakan aku tuh lagi libur, jadinya untuk sepedanya itu nggak aku keluarin ya bun. Kalau misalkan anaknya itu ponakan aku maksudnya ya bun, itu lagi masuk pagi, itu biasanya sepedanya sekalian aku keluarin ya bun. Setelah selesai aku ngepel-ngepel di sini tuh aku ganti dulu kolong dapurnya, bukan kolongnya ya, gordennya itu loh bun, karena gordennya juga udah kotor banget ya bun. Jadinya tuh ya sekalian aja ya, sama cuci selimut, cuci spray juga ya bun. Jadinya cukup lah bun buat satu penggilasan ya bun. Aku copot-copot dulu untuk gordennya ya bun, karena di sini tuh ada ukuran yang agak pendek untuk gorden kolong dapurnya. Jadinya tuh yang pendek itu aku pisahin ya bun, jadi biar nanti tuh nggak ketuker. Karena aku pernah ya bun, udah aku pasang, ternyata itu yang satunya panjang, yang satunya pendek gitu bun ya. Akhirnya aku copot lagi, dan di sini tuh jadi aku bedain ya bun. Dan di sini tuh bun ya, waktu aku pasang gorden kolong dapurnya itu bun ya, yang satu ini kok susah banget gitu bun ya, sampai lama banget di sini tuh bun ya, sampai videonya itu udah aku potong juga ya bun karena terlalu lama. Dan ternyata itu bun, setelah aku lihat-lihat, aku tuh keliru masangnya bun ya, bagian bawahnya itu aku pasang di atas, makanya itu nggak begitu cukup gitu loh bun. Kayaknya sih kemarin itu gampang-gampang aja ya bun untuk masangnya, kenapa hari ini tuh susah banget gitu bun ya. Mungkin efeknya tuh udah kecapean, jadinya itu nggak konsen ya bun. Dan di sini tuh aku lanjutin lagi ya bun, aku pasang-pasang dulu untuk gorden kolong dapurnya, dan untuk ujungnya itu aku pasang lagi, jadi biar nggak cepat cepot gitu bun ya, biar nggak mudah lepas ya bun. Setelah selesai ini tinggal yang satunya ya bun. Kalau untuk di satunya sini tuh bun ya, untuk gordennya yang lama, bukan yang lama sih bun ya, yang kotor itu cuma aku pasang satu ya bun, karena kemarin itu kan ada apa ya, kotoran yang agak membandel gitu loh bun, makanya itu sampai aku rendam, jadinya itu aku pasang cuma satu ya bun. Kalau untuk hari ini tuh aku pasang dua ya, jadi biar kelihatan lebih bagus juga ya bun kalau misalkan dipasang dua. Ini yang terakhir itu tinggal pasang kesetnya aja ya bun. Dan sampai sini dulu videonya, semoga video aku selalu bermanfaat bagi bunda-bunda dan teman-teman semua. Jangan lupa bantu like dan komen biar channel aku makin berkembang. Aku akhiri dulu, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.